Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Dewi selaku dosen kita untuk Cross Culture Understanding. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan topik pertama itu ada the importance of understanding culture in studying a foreign language. Dan di topik kedua itu ada the impact of Western culture in Indonesian education. Nah, untuk kelompoknya itu next di kelompoknya itu kita ada 4 orang ya. Ada Kak Jani, Yekti Sarsono, ada Kak Rifda, Kamilia, ada saya sendiri, Syahratu Putri Dwi Burhanuddin, dan yang terakhir ada Kak Teresia Veranika. Jadi, nah, oke, maaf. Nah, jadi di era globalisasi itu, kemampuan berkomunikasi lintas budaya jadi semakin penting. Bahasa asing bukan cuma alat komunikasi, tapi juga cara memahami budaya lain. Sayangnya, banyak pelajar yang hanya fokus pada bahasa tanpa memperhatikan konteks budayanya. Jadi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Masuknya budaya barat lewat globalisasi juga mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia, dari kurikulum hingga pola pikir siswa. Meski membawa beberapa kemajuan, pengaruh ini juga bisa menggeser jati diri budaya lokal. Karena itu, penting untuk memahami dampak budaya asing, teman-teman, khususnya dalam pembelajaran bahasa. Oke, selanjutnya itu jadi di PPT di presentasi kali ini kita itu akan bahas tentang pertama itu topik pertama ada hubungan antara bahasa dan budaya. Yang kedua itu ada pentingnya memahami budaya dalam mempelajari bahasa asing. Ini akan dijelaskan oleh Kak Tere. Dan yang ketiga itu ada perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di negara barat. Itu akan dijelaskan oleh Kalia. Sekaligus pengaruh budaya barat terhadap pendidikan Indonesia. Lalu yang kelima itu ada dampak dari budaya barat terhadap sistem pendidikan di Indonesia dan tantangan serta solusi dalam mengintegrasikan budaya dalam pengajaran bahasa asing itu akan dijelaskan oleh Kak Jani. Lalu peran cross culture understanding dalam mengatasi tantangan budaya dalam pembelajaran bahasa asing di Indonesia itu akan dijelaskan oleh Kak Tere. Oke, selanjutnya jadi kami sekelompok mengambil pendapat dari beberapa ahli ya, dan di makalah ada lebih spesifiknya lagi, ada lebih banyak lagi para pendapat para ahlinya, tapi kami hanya memasukkan 2 saja. Jadi yang pertama itu ada Wei 2005-56. Argues that language has a dual character, a means of communication as well as a carrier of culture. Language without culture is inconceivable and vice versa. A particular language is a mirror of a particular culture. Jadi, saya terjemahin ya. Jadi, W berpendapat bahwa bahasa memiliki karakter ganda, teman-teman, sebagai alat komunikasi sekaligus juga pembawa budaya. Nah, bahasa tanpa budaya tidak dapat dipahami. Begitu juga sebaliknya. Bahasa tertentu adalah cerminan dari budaya tertentu. Dengan mempelajari bahasa nih ya teman-teman, siswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang budaya tempat bahasa tersebut tertanam. Tapi kenyataannya, siswa tidak dapat benar-benar mempelajari bahasa sampai mereka juga menguasai konteks budaya di mana bahasa tersebut digunakan. Lalu yang kedua itu ada menurut Fantini 1995. Stress the symbiotic relationship
relationship between language and culture since language affects and reflects culture and vice versa. Jadi ini artinya itu menekankan hubungan simbiosis antara bahasa dan budaya karena bahasa mempengaruhi dan mencerminkan budaya. Begitu pula sebaliknya. Jadi dengan kata lain bahasa dianggap sebagai alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain yang pada gilirannya bertanggung jawab atas perkembangan budaya, teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada titik-titik artikulasi antara budaya dan bahasa. Oleh Lidiko et al. 2003 halaman 9. Jadi sebentar ya teman-teman. Oke, di gambar ini tuh menunjukkan hubungan antara budaya dan bahasa, teman-teman. Kalau kita lihat nih di bagian atas ada dua kata besar, culture sama dan language. Dan antara keduanya ini ada panah dua di sebelah kiri dan kanan ya. Oke, artinya itu apa sih? Budaya dan bahasa saling mempengaruhi satu sama lain, teman-teman. Bahasa mencerminkan budaya, dan budaya membentuk bagaimana kita menggunakan bahasa. Jadi, sekarang mari kita bahas ya satu-satu di bagian bawahnya ini. Di sini ada 5 kolom vertikal. Masing-masing menjelaskan bagaimana budaya masuk ke dalam aspek-aspek berbeda dalam bahasa. Jadi, di word knowledge atau budaya dalam konteks itu tuh tentang pengetahuan umum atau pengetahuan dunia yang dimiliki seseorang dalam suatu budaya. Misalnya nih ya, kalau orang Indonesia bilang macet banget, kita langsung paham konteksnya. Pasti ya soal Jakarta nih, tapi orang dari luar belum tentu tahu langsung ngerti gitu. Yang dimaksud tuh kayak pasti di Jakarta nih gitu. Makanya kita harus memahami budayanya juga, teman-teman, biar kita tahu konteksnya. Jadi budaya itu mempengaruhi bagaimana kita memahami konteks dari sebuah percakapan ya. Lalu yang kedua itu ada spoken or written genres, and then culture in general text structure. Jadi ini tuh budaya dalam struktur teks secara umum. Jadi setiap budaya itu punya gaya komunikasi tertulis atau lisan yang berbeda. Misalnya nih, di budaya barat, maaf ya, surat lamaran kerja sangat to the point, tapi di budaya timur bisa lebih panjang dan formal. Jadi kayak struktur dan bentuk teks dipengaruhi oleh kebiasaan budaya itu sendiri, teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada pragmatic norms ya. Oke, pragmatic norms and then culture within utterances. Sorry if I pronounce it wrong. Oke, so itu tuh budaya dalam ujaran ya. Jadi pragmatik itu tentang bagaimana maksud kita tersampaikan secara halus atau tersirat ya. Jadi contohnya ini, orang Jepang atau Indonesia seringkali pakai mungkin atau sebaiknya agar terdengar sopan, sedangkan di budaya lain bisa jadi bisa lebih langsung. Jadi kayak artinya itu budaya mempengaruhi cara kita menyampaikan sesuatu, bahkan jika artinya sama. Lalu yang keempat itu ada norms of interaction and then culture in the organization and selection of units of language. Jadi itu tuh budaya dalam pengaturan dan pemilihan satuan bahasa ya, teman-teman. Ini tuh tentang aturan interaksi sosial. Misalnya, bagaimana sih cara kita menyapa orang yang lebih tua? Di Indonesia sendiri itu kita mungkin pakai Pak atau Bu ya, teman-teman. Tapi di negara lain tuh cukup pakai nama aja gitu. Apalagi di barat ya. Kayak gak mau gitu dipanggil Pak, Mister atau Mam, kayak kurang muda gitu, pengen berasa muda mungkin ya. Terus itu tuh jadi budaya itu menentukan bagaimana bahasa digunakan dalam hubungan sosial, teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada grammar or lexicon, prosody, pronunciation or kinesics, and then culture and linguistic and paralinguistic structures. Jadi itu tuh tentang budaya dalam struktur linguistik dan paralinguistik.
Ini aspeknya itu yang paling teknis itu ya mencakup ada tata bahasa, kosakata, intonasi, pengucapan, gerak tubuh atau kinesics yang bisa disebut kinesics. Oke, jadi contohnya itu ada gerakan kepala saat mengatakan iya. Bisa beda antara budaya nih di beberapa negara. Aku kan bisa berarti tidak. Contohnya kayak negara apa? Ayo. Iya betul negara India ya teman-teman ya. Kalau di India itu kalau bilang iya dulu justru malah geleng-geleng. Kalau bilang tidak justru ngangguk. Setahu saya ya seperti itu. Jadi budaya itu juga muncul dalam hal-hal teknis secara seperti cara bicara dan gerakan tubuh teman-teman. Nah, jadi kesimpulan dari gambar ini tuh ingin menunjukkan bahwa budaya meresap ke semua aspek bahasa dari cara kita memahami konteks, memilih kata, menyusun kalimat, sampai cara kita bergerak saat berbicara. Bahasa bukan cuma alat komunikasi teman-teman, tapi juga cerminan budaya. Makanya kita itu perlu untuk mempelajari budayanya juga. Lalu jadi kesimpulannya, oh iya ada juga ini pendapat dari Wang ya. Oke, likewise, assert that foreign language teaching is foreign culture teaching, and foreign language teachers are foreign culture teachers. Jadi, artinya itu Wang menegaskan bahwa pengajaran bahasa asing adalah pengajaran budaya asing dan guru bahasa asing adalah guru budaya asing. Jadi guru bahasa asing itu harus menyadari nih pentingnya studi budaya dalam kelas bahasa asing dan berusaha meningkatkan kesadaran budaya siswa serta meningkatkan kompetensi komunikasi mereka. Dan selain itu juga fakta bahwa bahasa mengekspresikan, mewujudkan dan melambangkan realitas budaya dengan jelas menunjukkan bahwa bahasa dan budaya saling terkait erat ya. Lalu jadi intinya itu salah. Jadi intinya itu dalam pembelajaran bahasa asing, aspek budaya harus diajarkan secara bersamaan ya. Guru bahasa asing berperan penting dalam menanamkan kesadaran budaya dan meningkatkan kompetensi komunikasi siswa, teman-teman. Nah, pembelajaran bahasa pada dasarnya juga merupakan pembelajaran budaya. Jadi seperti itu hubungan dari antara bahasa dan budaya. Oke, selanjutnya itu Kak Tere ya, pentingnya memahami budaya dalam pembelajaran bahasa asing. Jadi gimana Kak Tere? Pentingnya itu gimana? Mohon dijelaskan untuk teman-teman sekalian. Oke, terima kasih untuk Ratu. Baiklah, kita akan masuk ke slide selanjutnya, di mana di sini membahas tentang pentingnya memahami budaya dalam pembelajaran bahasa asing. Pemahaman budaya sangat penting dalam pembelajaran bahasa. Pembelajaran antar budaya tidak hanya tentang mengenai budaya lain, tetapi juga menyadari bagaimana budaya kita sendiri membentuk cara pandang dan interaksi kita. Kompetensi linguistik saja tidak cukup. Pembelajaran juga harus memiliki kompetensi budaya untuk dapat berkomunikasi dengan tepat. Bahasa mencerminkan nilai-nilai budaya dan perilaku, seperti memberi salam, membuat permintaan, atau menanggapi pendapat bisa berbeda antar budaya. Guru sebaiknya mengintegrasikan unsur budaya secara eksplisit dalam pengajaran bahasa, misalnya dengan menjelaskan konteks, penggunaan bentuk sapaan formal dan informal. Penguasaan bahasa mencakup pemahaman terhadap aspek linguistik dan budaya secara menyeluruh. Jadi di sini dijelaskan bahwa budaya dan bahasa dan budaya itu tidak dapat dipisahkan. Itu sangat penting. Mengapa? Karena alasannya ada beberapa alasan mengapa kita penting untuk memahami budaya dalam pembelajaran bahasa asing. Yang pertama ialah bahwa makna bahasa itu dipengaruhi oleh suatu budaya. Ya, di sana akan banyak ada ungkapan, idiom, serta struktur-struktur kalimat dalam bahasa yang mencerminkan cara berpikir dan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Seperti contoh dalam bahasa Jepang,
Penggunaan kata orang sangat bergantung pada hierarkis sosial. Jadi mereka mempunyai suatu hierarkis sosial, ada garis-garisannya ya, ada garis-garis dalam tradisinya, hierarkinya. Kemudian yang kedua, komunikasi menjadi efektif. Mengapa? Karena belajar bahasa tanpa memahami budaya bisa menyebabkan kesalahpahaman. Dalam seperti contoh yang tadi dijelaskan bahwa dalam hal menyapa, dalam hal berbicara sopan atau menunjukkan rasa hormat itu berbeda-beda antar budaya. Kemudian poin yang ketiga, meningkatkan empati dan toleransi. Dengan memahami budaya lain, kita jadi lebih terbuka terhadap perbedaan, tidak cepat saling menghakimi dan lebih menghargai dalam keberagaman. Kemudian yang penting lagi, mendukung keterampilan pragmatik. Bahasa bukan hanya tentang tata bahasa dan kosakata, tapi juga tentang kapan, bagaimana, dan dengan siapa sesuatu diucapkan. Ini sangat dipengaruhi dalam masing-masing konteks budaya. Jadi kita juga diajarkan dengan ada budaya karena itu kan turun-temurun. Dan setiap budaya itu mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau kita berbicara dengan seorang yang lebih tua, misalnya dari Sumatera, seperti apa menghadapinya, kemudian dari Pulau Jawa, seperti menghadapinya seperti apa, mereka punya ciri khas masing-masing. Kemudian di sini membantu dalam pembelajaran lebih cepat dan menyenangkan. Jadi dengan kita memahami banyak latar belakang budaya, itu bisa membuat kita belajar lebih bahasa. Dan kemudian kita juga dapat mengaitkannya dengan kehidupan nyata sehari-hari. Dengan kita mau belajar budaya-budaya orang lain, jadi pada saat kita berada di lingkungan yang majemuk dengan ragam budaya, kita bisa tahu cara memposisikan diri kita di lingkungan masyarakat setempat. Ya, itu aja dari slide yang mengenai pentingnya memahami budaya dalam pembelajaran bahasa asing. Oke, terima kasih penjelasannya ya Kak Tere untuk pentingnya memahami budaya dalam pembelajaran bahasa asing ini ya. Oke, selanjutnya itu ada tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan budaya dalam pengajaran bahasa asing. Ayo kalian silakan tolong jelaskan ke teman-teman sekalian apa sih tantangan dan solusinya? Baik, Ratu. Jadi di sini aku mau jelasin tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan budaya dalam pengajaran bahasa asing. Jadi dalam pembelajaran bahasa asing, khususnya di Indonesia, ada beberapa tantangan nih yang sering kita temui. Di sini kita menuliskan 5 tantangan dan solusinya. Yang pertama, belum ada standar jelas soal cara mengajar budaya. Jadi tiap guru bisa beda-beda ya pendekatannya. Ada sebagian guru yang menyampaikan seperti fakta-fakta umum aja tentang suatu negara, ada juga yang memasukkan norma sosial dan ekspresi budaya. Yang kedua, buku teks sering tampilkan sisi ideal budaya, bukan realitanya. Nah, padahal kenyataannya bisa beda jauh, kayak di buku cuma ditampilinnya kayak tempat wisata atau tokoh terkenal, tapi mengabaikan realitas sosial budaya yang sebenarnya dihadapi di masyarakat sana. Lalu yang ketiga, waktu di kelas terbatas, fokus ke grammar dan vocab. Ini yang sering kita hadapi ya, karena padatnya jadwal dan guru juga harus mengejar target supaya siswanya bisa menguasai struktur bahasa dan kosakata. Jadinya aspek budaya ini seringkali terlewat atau tidak dibahas secara mendalam gitu ya. Lalu yang keempat, ada perbedaan latar belakang guru, bikin pendekatan gak konsisten. Antara guru penutur asli dan non asli pasti berbeda ya, perspektif mereka soal budaya juga bisa mempengaruhi atau bikin siswa bingung karena perbedaan perspektif dari guru asli dan non asli. Yang terakhir, siswa kesulitan pakai bahasa sesuai konteks budaya. Nah, dari sisi siswanya, mungkin mereka mampu menguasai aspek teknis bahasa, tapi belum tentu bisa menggunakannya secara tepat dalam situasi nyata. Tapi sebenarnya dari semua tantangan di atas ini, ada satu lagi nih yang benar-benar jadi tantangan khususnya untuk sistem pendidikan di Indonesia ya.
yaitu seperti dukungan berupa fasilitas yang memadai, juga pemerataan infrastruktur itu juga sangat menjadi tantangan ya untuk Indonesia, untuk sistem pendidikan di Indonesia. Dari tantangan-tantangan di atas, di sini juga kita menuliskan solusi nih yang bisa diterapkan. Solusi yang pertama, libatkan siswa dalam pengalaman budaya langsung, role play, interaksi dengan penutur asli, kunjungan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada kolaborasi guru asli dan non-asli biar perspektifnya balance. Nah, ini guru asli ini bisa kasih perspektif budaya otentik, dan guru yang non-asli atau guru yang dari Indonesia bisa menjembatani pemahaman siswa dengan pendekatan yang lebih dekat berdasarkan pengalaman mereka. Lalu yang ketiga, diskusi budaya sebagai bagian rutin kelas, seperti makanan, gaya hidup, nilai keluarga, dan lain-lain. Diskusi ini sih juga bisa melatih keterampilan berpikir kritis dan komunikasi aktif untuk siswanya ya. Lalu yang keempat, pakai bahan otentik, film, lagu, peribahasa, literatur, dan lain-lain. Kan yang sekarang nih banyak media ya untuk belajar budaya, bisa lewat series, film, animasi, lagu, jadi belajar juga tetap fun gitu. Lalu yang terakhir ada aktivitas aktif seperti kapsul culture, studi etnografi, simulasi situasi nyata. Itu tuh khususnya diterapkan di dalam kelas IFL ya. Kayak kapsul culture itu menampilkan benda atau gambar budaya, lalu siswa meneliti konteks budayanya itu. Lalu ada studi etnografi seperti tugas wawancara penutur asli atau observasi komunitas untuk memahami budayanya secara langsung. Oke, next slide. Oke, nextnya. Oke, Nah, di peran sini kelas cultural understanding dalam mengatasi tentang budaya itu dijelasin oleh Kak Tere ya? masih aku. Oh, masih Kak Rifda. Oke, silakan Kak Rifda. Maaf ya. Oke, lanjut ya. Oke. Peran cross cultural understanding dalam mengatasi tantangan budaya. Di sini ada 5. Sepertinya tadi udah sedikit dijelaskan juga ya sama Kak Tere ya. Cuman aku di sini mau membahas lagi sedikit. Yang pertama ada membantu siswa memahami keberagaman budaya dan dampaknya terhadap cara berkomunikasi. Yang kedua, mengurangi potensi kesalahpahaman dalam interaksi antar budaya. Yang ketiga, membantu siswa memahami konteks sosial dan budaya di balik penggunaan bahasa. Yang keempat, ada mendorong terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan saling menghargai. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berinteraksi dengan penutur asli. Jadi intinya dengan paham budaya, bukan cuma sekedar bahasanya aja ya. Jadi komunikasi bisa lebih lancar, kita bisa menunjukkan respect kita, dan pastinya kalau ngobrol juga bisa lebih nyambung ya. Oke, next. Nah, oke, untuk sistem pendidikan di Indonesia dan negara barat. Oke, silakan Kak Jani. Oh, ya. Maaf Ratu, Tere itu. Oh, ya. Kak Tere ya? Oh iya, Kak Ya. Tere. Silakan Kak Tere. Oke, makasih Ratu. Baiklah, kita sudah masuk ke slide yang membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia dan negara barat. Di sini kita akan membahas bagaimana sistem pendidikan di negara kita dan di negara barat. Saya akan baca sedikit. Sebelum membahas dampak budaya barat terhadap pendidikan Indonesia, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara sistem pendidikan Indonesia dan negara-negara seperti Amerika Serikat, Finlandia, Jepang, dan Singapura. Sistem pendidikan Indonesia cenderung menekankan hafalan, kurikulumnya kaku, dan metode pengajaran yang berpusat pada guru. Sebaliknya negara barat lebih menekankan fleksibilitas, pengembangan berpikir kritis, serta pembelajaran yang berpusat pada siswa. Indonesia menganut sistem pendidikan terpusat dengan jam belajar panjang
namun belum tentu efektif. Sementara itu, negara seperti Finlandia memiliki jam belajar lebih singkat namun berkualitas tinggi. Perbedaan juga terlihat dalam hal fasilitas, kualitas guru, dan sistem penilaian. Indonesia masih mengandalkan ujian nasional, sedangkan negara barat lebih menilai proses dan perkembangan siswanya. Yang lebih paling mendasar, tujuan pendidikan Indonesia lebih fokus pada nilai akademik dan kelulusan. Sementara negara-negara barat menekankan pengembangan karakter, kesejahteraan siswa, dan kesiapan menghadapi dunia nyata. Di sini kita dijelaskan bahwa kita masih mengikuti kultur-kultur yang lama ya. Tapi di sini saya mau ringkas sedikit bahwa perbedaan yang saat ini yang mencolok ya untuk negara Indonesia dan di negara Barat, di sini ada misal yang tadi dibilang dalam pendidikan kurikulumnya. Kalau misalnya saat ini kan di Indonesia kita memang sudah masukin kurikulum merdeka yang lebih menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, kreativitas, dan karakter. Tapi memang kita masih belum sempurna, kita masih on proses ya. Sedangkan kalau di negara barat, mereka sudah duluan. Mereka sudah terlebih dahulu menerapkan inquiry based learning, personalized learning, di mana siswanya itu didorong untuk belajar sesuai minat dan kecepatan masing-masing ya. Kemudian kalau mengenai peran teknologi, itu juga perbedaan yang sangat penting yang ada di sistem pendidikan, peran teknologi. Di Indonesia kita masih dalam tahap transisi. Kita masih jauh di negara-negara barat. Dan itu pun belum semua sekolah-sekolah mengupdate dirinya untuk berperan dalam teknologi ya. Karena kekurangannya kita kan karena kelemahan kita karena ada di fasilitas, kemampuan kita. Kemudian kalau di negara barat, mereka pemanfaat teknologinya sudah merata. Aduh, Penilaian dan evaluasi. Kalau di Indonesia mulai mengurangi ketergantungan pada ujian nasional. Namun, budaya nilai tinggi, sukses masih kuat, penilaiannya masih berbasis proses, formative assessment, mulai diperkenalkan. Kita juga mulai mengurangi nih, kita merasakan kan zaman saya dulu memang kita ada ujian nasional, di mana kita memang harus betul-betul, dan di situ memang ada kelebihan dan kekurangan yang kita rasakan ya. Tapi dengan kemajuan zaman, ada beberapa bilang kalau itu tidak baik, sebaiknya jangan terlalu ditekankan untuk siswanya sendiri. Tapi saya merasa memang setiap pandangan kan kita kan punya pandangan yang berbeda-beda ya. Kalau menurut saya zaman sekarang ini anak-anak jadi semakin lemah karena kita ngikutin tidak boleh ini, tidak boleh ini. Sedangkan zaman dulu ada kelebihan waktu zaman saya kita harus bisa harus dipaksa gitu. Kelas 1 harus bisa membaca. Sedangkan saat ini kita tidak terlalu boleh untuk memaksakan siswa untuk harus bisa dan bisa. Jadi sekarang itu jadi kita jadi ambigu sendiri. Tapi mungkin itulah proses dari segala pandangan. Mungkin ada baiknya, ada plus minusnya dalam segala sesuatu. Tapi kalau di negara barat, penilaiannya lebih berfokus pada proses belajar, kemampuan berpikir kritis. Nih, kalau di negara barat, mereka dari kecil pun seringkali gurunya bertanya, mereka harus memberikan jawaban. Mereka diajar untuk berpikir untuk kritis. Terus mereka juga diajar untuk berkolaborasi. Sedangkan di kita mungkin kita sudah mulai sih, kalau saya lihat anak-anak zaman sekarang sama zaman saya dulu beda ya. Sekarang lebih vokal anak-anak zaman sekarang. Dibandingkan kita dulu lebih banyak memang guru yang menjadi pusat perhatian. Jadi kita kalaupun guru meminta kita suruh menjawab, baru kita bisa menjawab kalau diberikan pertanyaan. Kalau sekarang ini kita jadi ada dua arah, ada komunikasi antara guru dan murid ya.
Dan murid-murid sekarang memang luar biasa sekali, mereka langsung cepat menjawab. Kemudian kemandirian siswa. Di Indonesia, siswa masih cenderung diarahkan oleh guru. Kemandirian dan kreativitas belum sepenuhnya difasilitasi di semua sekolah. Kalau di negara barat, siswa itu dilatih untuk mandiri sejak dini, diberikan kebebasan memilih pelajaran, dan aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembelajarannya. Kemudian inklusivitas dan kesetaraan. Di Indonesia masih dalam proses mengembangkan sistem yang inklusif, terutama dalam anak yang berkebutuhan khusus dan akses pendidikan di daerah terdepan ya, terpencil. Kalau di negara barat sudah lebih maju dalam menyediakan pendidikan inklusif dengan dukungan guru khusus, fasilitas, dan kurikulum adaptif. Tapi kalau saya lihat, kita yang tadi saya bilang, kita sudah mulai proses seperti itu ke depannya. Kiranya dengan perubahan-perubahan ini juga ada hal-hal baik yang kita boleh rasakan ya. Kita berterima kasih untuk opini-opini yang lain, mungkin tetapi ada plus minusnya, tapi mungkin kita sama-sama berpikir untuk kemajuan tentang pendidikan yang ada di negara kita. Terima kasih. Oke, jadi itu ya cukup ya Kak Tere ya? Ya, terima kasih Ratu. Terima kasih kembali. Jadi begitu ya teman-teman, sistem pendidikan di Indonesia dan di negara barat. Oke, selanjutnya itu ada pengaruh budaya barat terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Oke, jadi gimana nih Kak Jani pengaruh budaya baratnya terhadap sistem pendidikan kita nih di Indonesia? Gimana ya Kak Jani, tolong dijelaskan kepada kita Oke, semua. Ratu. Sebelumnya terima kasih Kak Tera untuk penjelasannya ya. Selanjutnya saya Janita akan membahas tentang pengaruh budaya barat terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Masuknya budaya barat ke Indonesia terjadi melalui proses globalisasi, terutama lewat teknologi, media digital, dan pertukaran budaya. Salah satu pengaruh yang paling menonjol adalah cara pandang terhadap pendidikan itu sendiri nih. Sistem pendidikan barat pada umumnya kan menekankan pada kemandirian siswa, cara berpikir kritis, serta pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi. Nah, konsep ini nih udah mulai banyak ya diadopsi oleh sekolah dan universitas di Indonesia ya teman-teman, terutama yang berbasis internasional atau memiliki kerjasama dengan institusi luar negeri. Selain itu, pengaruh budaya barat juga tampak dari meningkatnya minat terhadap bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Bisa dilihat ya dari banyaknya konten-konten hiburan yang menggunakan bahasa Inggris yang dapat diakses melalui YouTube atau kalau anak-anak sekarang tuh lewat TikTok ya teman-teman. Jadi mempelajari bahasa Inggris ini juga makin penting nih karena menjadi salah satu syarat utama dalam kebutuhan dunia akademik dan profesional atau dunia kerja. Cara belajar anak muda sekarang pun berubah ya, jadi lebih fleksibel, visual, dan pastinya berbasis teknologi. Nggak cuma itu, nilai-nilai seperti individualisme dan kebebasan berekspresi juga mulai terasa ya dalam interaksi sehari-hari di lingkungan pendidikan seperti lingkungan sekolah dan kampus. Guru dan siswa kini jadi lebih terbuka dalam berdiskusi, menyampaikan pendapat serta mengeksplorasi topik-topik baru yang sebelumnya dianggap sebagai tabu gitu ya. Nah, semua pengaruh ini bawa banyak perubahan yang besar nih terhadap sistem pendidikan kita. Ada yang positif, tapi tentu juga ada yang negatifnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang dampak budaya barat terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Seperti yang udah saya jelasin ya sebelumnya, pengaruh budaya barat ini membawa banyak perubahan besar di sistem pendidikan kita. Saya akan bahas dampak positifnya dulu ya, teman-teman. Yang pertama itu kemajuan teknologi. Seperti yang kita tahu, teknologi sekarang kan makin canggih ya, kayak internet atau gadget
pintar kayak handphone itu bikin cara belajar sekarang jadi lebih modern, interaktif, jadi belajarnya tuh lebih fun gitu. Nah, yang kedua itu kurikulum juga mulai berubah nih. Fokusnya udah nggak cuma hafalan aja, tapi kurikulum mulai fokus pada cara berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi atau kerjasama. Pengaruh ini juga memperluas wawasan siswa dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka untuk komunikasi global. Jadi, wawasan siswa makin luas dan kemampuan bahasa Inggrisnya mereka juga makin oke ya tentunya. Namun di sisi lain tentu masih ada dampak negatifnya. Nah, salah satu dampaknya itu lunturnya nilai-nilai lokal dan kecenderungan generasi muda untuk lebih mengadopsi gaya hidup barat. Jadi nilai-nilai lokal mulai luntur karena banyak anak muda sekarang tuh lebih milih gaya hidup barat yang cenderung konsumtif ya, atau bisa lebih impulsif juga bisa. Ini bisa bikin identitas budaya kita pelan-pelan jadi tergeser. Selanjutnya dampak negatif lainnya yaitu ketergantungan pada teknologi juga bisa mengganggu fokus belajar dan interaksi sosial. Belum lagi karena terlalu sering pakai teknologi, sering main HP, kadang jadi susah fokus belajar gitu dan makin jarang buat ngobrol langsung sama orang lain. Nah, sebelum lanjut pada kesimpulan, kami ingin mengajak teman-teman untuk menonton video singkat yang relevan sama topik ini ya, sebagai referensi bersama. Oke, Silakan Ratu sorry. di play. Oh iya, oke. Maaf ya tadi sebelumnya agak ke-play sedikit. Oke, silakan menonton teman-teman. Sebenarnya sistem pendidikan ini bukan sesuatu yang benar-benar baru di dunia ini ya. Banyak sekali negara-negara maju yang menerapkan hal yang serupa, terutama Finlandia, negara yang selalu disebut sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Ya, di Finlandia itu nggak ada yang namanya tinggal kelas, nggak ada yang namanya ranking, nggak ada basis tes, masuknya via zonasi. Apapun yang kalian lihat di Indonesia ini udah diterapkan di Finlandia sebelumnya. Hasilnya, wah berhasil banget. Anak-anak di situ pintar-pintar, cerdas-cerdas, dan sangat fungsional gitu. Kita berkiblat kepada Finlandia, kita pakai sistem yang sama. Tapi apakah hasilnya juga sama? Ternyata tidak, bertolak belakang gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika kita mengadopsi sistem Finlandia ini, kita mengadopsi outputnya, bentuknya, aturannya, tapi kita lupa untuk mengadopsi fasilitasnya, kesiapannya, dan bekalnya gitu. Kenapa Finlandia bisa menerapkan sistem seperti itu dan berhasil? Ya, fasilitas yang gue bilang tadi, keadaan yang gue bilang tadi, di sana kesejahteraan udah merata nih, terus fasilitas sekolah udah luar biasa. Terus di semua daerah itu hampir semua sekolah kualitasnya sama. Terus kualitas gurunya juga bagus semua, karena minimal untuk jadi guru di Finlandia harus S2 dengan penghasilan yang top. Dan di masyarakat Finlandia, responsibility atas pendidikan itu juga udah terbangun di level keluarga gitu. Jadi ya keadaannya itu sangat berbeda dengan Indonesia. Nah, lu bayangin, lu kayak mau install FIFA 2025 dan mau main di PC, tapi PC yang lu punya masih Intel Celeron gitu loh, yang nggak akan bisa FIFA itu main. Nah, inilah yang terjadi, dan akhirnya ini memberikan dampak yang sangat destruktif untuk para pelajar kita gitu. Dan bisa kita lihat skor PISA kita semakin turun, kemampuan anak-anak kita semakin turun, kognitif dan knowledge-nya bukannya membaik malah semakin memburuk. Guru-guru dibebankan masalah administrasi yang sangat memberatkan tanpa diberi ruang untuk berkembang dan lebih sejahtera. Masalah guru honorer semakin memburuk, dan ini udah bertahun-tahun terjadi. Kalau bicara pendidikan, jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Jadi kalau bicara pendidikan di sana mau merdeka, silakan, karena dia mau bicara kimia ada labnya, mau bicara fisika ada labnya, mau olahraga ada lapangan olahraganya, mau apa ada semuanya. Di Amerika, di Singapura, di Finland apalagi. Kalau merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Ya, dan gue harap mumpung ada transisi pemerintahan ya, mumpung ada kabinet baru, ada pemerintahan baru, hal ini jadi salah satu evaluasi utama untuk pemerintahan selanjutnya ya. Nggak bisa kita biarkan pendidikan kita kayak gini terus, atau sistemnya kayak gini terus, atau kurikulumnya seperti ini terus. Harus ada perubahan, harus ada perbaikan. Karena kalau nggak, ya
semuanya bakal gelap aja gitu ke depannya. Oke, jadi ingin menambahkan ya teman-teman ya. Jadi sebagai negara kita yang banyak penduduknya, lebih banyak ya, apalagi dari Finlandia dan SDM-nya yang masih belum semuanya itu yang baik gitu ya dalam segi kualitasnya. Dan untuk fasilitas juga di negara Indonesia itu masih kurang ya dibandingkan di Finlandia. Jadi guru di sini juga kurang dihargai secara sosial dan material. Gaji di Indonesia dan di Finlandia tuh sangat jauh ya perbandingannya. Dan guru di Indonesia itu sangat didiskriminasikan, sangat dipandang sebelah mata. Sedangkan di Finlandia itu bayangkan ya teman-teman ya, seorang guru itu lebih susah daripada di Indonesia. Di Finlandia itu menjadi seorang guru itu lebih susah dibandingkan menjadi seorang dokter dan pengacara. Beda banget kalau di Indonesia itu. Kalau misalkan gak ada kualifikasi guru yang kualitasnya bagus, pasti yang dipakai tuh pasti guru honorer ya teman-teman ya. Jadi untuk segi itunya aja udah beda banget. Dan kondisi Indonesia yang sekarang ingin nerapin atau sudah ya sistem pendidikan Finlandia yang secara SDM dan finansialnya itu kurang. Apakah mungkin? Tidak ya teman-teman ya. Makanya sistem pendidikan Finlandia itu bagus dan bisa menghasilkan karena SDM dan juga fasilitasnya itu sudah terjamin, beda dengan Indonesia. Jadi makanya hasilnya itu bisa sangat beda dari Finlandia ketika Indonesia menerapkan sistem pendidikan Finlandia yang dimana sistem pendidikan terbaik ya, termasuk yang terbaik di dunia. Karena itu SDM-nya kurang dan fasilitasnya juga kurang. Oke, jadi dari kesimpulannya sekali lagi ya, jadi pemahaman budaya itu sangat penting dalam pembelajaran bahasa asing karena bahasa mencerminkan nilai dan cara hidup suatu budaya. Tanpa pemahaman budaya nih, komunikasi lintas budaya bisa menimbulkan kesalahpahaman. Pengaruh budaya barat dalam pendidikan Indonesia juga membawa tantangan dan peluang, sehingga perlu disikapi dengan bijak agar identitas budaya lokal tetap terjaga. Nah, melalui pembelajaran lintas budaya, mahasiswa diharapkan mampu bersikap terbuka, toleran, dan memahami dinamika antar budaya. Oleh karena itu, aspek budaya perlu mendapat perhatian dalam pendidikan untuk membentuk generasi yang cerdas secara akademis dan peka terhadap perubahan sosial budaya. Oke, if you have any questions, please let us know. And then, okay, thank you. So, terima kasih untuk yang sudah menyimak materi dari kelompok 3, kelompok kami. Terima kasih yang sudah menyimak. Jika memang ada yang ingin dipertanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam, terima kasih. Alhamdulillah.